Untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Maluku, SMA Negeri 2 Ambon terus melakukan inovasi tiada henti, mulai dari pembenahan infrastruktur sekolah, peningkatan kapasitas personal tenaga pendidik dan kependidikan, sampai dengan pengenalan teknologi kepada siswa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa sehingga SMA Negeri 2 Ambon melahirkan insan generasi yang berkualitas dan siap pakai. Salah satu inovasi yang dilakukan sekolah yang berdiri sejak 1 Agustus tahun 1957 ini menerapkan metode pembelajaran diferensiasi. Tujuannya untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kompetensi keilmuan atau jurusan masing-masing. Implementasi metode ini, guru akan memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ambon, FP Somokil menjelaskan, alasan penerapan metode ini, siswa memiliki minat dan bakat serta gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga proses pembelajaran pun harus disesuaikan. Terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, kita SMA 2 baru menerapkannya pada semester yang pertama di tahun pelajaran 2022-2023. Di dalam proses ini, semua guru terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini secara baik melalui program-program pelatihan, dan kita sudah melakukan pelatihan kemarin untuk terkait dengan pelatihan komite pembelajaran bersama dengan fasilitator fasilitator program sekolah penggerak dalam melaksanakan seluruh program pemerintah melalui Kemendikbud sesuai dengan keputusan Kemendikbud untuk SMA Negeri 2 Ambon dipilih sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota. Dalam dinamika ini, guru akan berperan lebih menonjol dalam rangka pembentukan karakter wawasan siswa. Diyakini pola seperti ini semakin memudahkan guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Untuk itu guru harus cerdas, guru wajib mengetahui karakter siswa, guru wajib menguasai teknologi, dan guru harus visioner. Artinya guru harus melihat visi bangsa ke depan sehingga melahirkan siswa yang berkualitas dan berkarakter positif. Metode diferensiasi bukan berarti guru memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap siswa. Dalam penerapan pembelajaran tidak membedakan murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Metode ini merupakan bagian dari tahapan penerapan konsep kurikulum sekolah merdeka. Sebab implementasi kurikulum merdeka, siswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendalami disiplin ilmu yang diminati. Kalau siswa ingin mendalami pelajaran ilmu pengetahuan alam, guru wajib memberikan dukungan dengan memberikan referensi pelajaran yang sesuai. Saya sih sudah memadai kalau sistem dari sarana prasarana sudah benar-benar cukup untuk kita para siswa sih. Oh, kalau kita mulai dari jam 6.45 dari jam 6.45 bisa sampai jam 12.25. Semenjak sekolah di sini, saya sudah pernah mengikuti beberapa kali kegiatan. Yang pertama yaitu saya mengikuti lomba yang diselenggarakan dari Universitas Patimura bagian kedokteran, dan yang kedua saya mengikuti lomba tentang ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Saya ingin memberikan saran kalau untuk sekolah, kita sebagai anak-anak dikasih untuk pelajarannya, saya ingin minta dikasih waktu tambahan sedikit lagi, soalnya kadang ada beberapa kalau guru mengajar ada beberapa estimasi waktu yang tidak sempat selesai pelajaran, itu maksudnya belum selesai mengajar, itu kadang sudah pulang, jadi kadang jadi saya minta penambahan untuk waktu sekolah. Inovasi di bidang teknologi, SMA Negeri 2 Ambon sudah lebih awal memperkenalkan teknologi kepada siswa. Bahkan saat ini sekolah di bawah kepemimpinan Somokil ini sudah mengalami kemajuan pesat setelah menerapkan sistem pembelajaran berbasis IT.
Konsep pembelajaran berbasis aplikasi ini sesama guru saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk satu kekuatan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran bagi semua peserta didik. Proses pembelajaran yang berbasis teknologi ini terus dikembangkan kepada peserta didik agar pada gilirannya siswa melek teknologi. Kemudian selain itu proses-proses pendampingan guru terhadap sesama rekan sejawat jika ada yang membutuhkan terkait dengan kesulitan-kesulitan mereka dalam menerapkan aplikasi-aplikasi tertentu, itu juga selalu ada dalam proses-proses pendampingan ya, sehingga kita di lembaga ini saling mendukung, saling menguatkan sesama rekan pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran bagi semua peserta didik kita yang ada di lembaga ini. Melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran terus dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru dengan mengkombinasikan antara model-model pembelajaran dengan perangkat IT yang sesungguhnya harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan kesiapan belajar mereka, sehingga sangat perlu untuk dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menitikberatkan pada diferensiasi konten, proses maupun produk. Itu yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di lembaga ini, sekalipun dalam proses itu kita masih terus melakukan refleksi-refleksi terkait dengan kelemahan, terkait dengan kekurangan-kekurangan dari semua Bapak Ibu dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran di kelas. Itu terus mengalami perbaikan-perbaikan dan sama-sama kita mencari solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada sehingga proses pembelajaran ke depan akan semakin hari semakin lebih baik. Saat ini sudah banyak guru yang menggunakan aplikasi dalam metode pembelajaran. Penerapannya didesain berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Tujuannya agar Dewan Guru mengetahui secara detail di masing-masing kelas apa yang menjadi kebutuhan siswa. Disinilah kepentingan guru berkolaborasi khususnya pembelajaran yang berbasis aplikasi. Artinya, guru melakukan pendampingan antara sesama guru jika ada yang mengalami kesulitan dalam menerapkan aplikasi tertentu. Sementara itu terkait dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka persiapan implementasi kurikulum Sekolah Merdeka, Somokil banyak melakukan terobosan. Di antaranya SMA Negeri 2 Ambon sebelumnya mengikutkan 8 tenaga pendidik untuk mengikuti seleksi guru penggerak dan dinyatakan lulus. Selain itu 2 guru lainnya juga dinyatakan lulus sebagai tenaga fasilitator guru penggerak. Sementara di tahun 2022 ini ada 3 guru lain yang lulus seleksi guru penggerak. Dengan demikian, sudah 5 orang guru yang lulus sebagai pendamping guru penggerak. Tindak lanjut dari guru-guru yang lulus seleksi tersebut, saat ini SMA Negeri 2 Ambon telah melakukan in-house training atau IHT. Pelatihan IHT ini merupakan langkah konkret dalam rangka meningkatkan atau peningkatan kapasitas dan kualitas kompetensi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran. Dengan demikian, SMA Negeri 2 Ambon telah memiliki sumber daya manusia ideal untuk menjemput implementasi kurikulum Sekolah Merdeka. Ada 3 aspek yang substansial dalam implementasi Sekolah Merdeka. Pertama, mental peserta didik. Kedua, aspek pengetahuan, dan ketiga, keterampilan dan sikap. Ketiga aspek tersebut tentunya menjadi muatan kurikulum sehingga dalam proses pembelajaran, baik proses mengasah keterampilan berpikir kritis, mengasah keterampilan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan topik, bahkan yang berkaitan dengan pengembangan sikap dan karakter.
Kemudian dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang menitik beratkan pada dimensi capaian setiap peserta didik sesuai fase tingkatan sekolah. Output yang dihasilkan pun bisa maksimal sebab setiap siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai sikap yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sehingga profil belajar Pancasila dapat diwujudkan dengan baik. Berikut deretan nama-nama kepala sekolah SMA Negeri 2 Ambon sejak 1 Agustus tahun 1957. Kepala sekolah yang pertama yaitu JP Patikawa, masa bakti tugas tahun 1957 sampai dengan 1960. Yang kedua, Noya tahun 1960 sampai dengan 1972. Yang ketiga, TH Telapari tahun 1972 sampai dengan 1981. Yang keempat, Fritz A. Hitipeo 1981 sampai dengan 1987. Yang kelima, Dr. Randus F. Nendisa 1988 sampai dengan 1998. Yang keenam, Dr. Randa Nyonya S. Yahaya tahun 1998 sampai dengan 2002. Yang ketujuh, Dr. Randus D. Nanulaita, masa bakti 2020 sampai dengan 2010. Berikutnya, FTH Penturi, masa bakti 2010 sampai dengan 2014. Berikutnya, Dr. Randus P. Sapulete tahun 2014 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir, FP Somokil tahun 2021 sampai sekarang.